Baik, hari ini kita akan belajar kembali ya matematika, yaitu bab 5 pengolahan data. Kita akan belajar pertama yaitu pengumpulan data, tapi kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data, jadi bukan karangan ya, harus sesuai bukti yang ada. Contohnya, contoh data. Data itu ada dua jenisnya dulu, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu berupa angka-angka, misalnya tinggi badan, berat badan, banyak siswa di kelas, misalnya di SD Muhammadiyah 1 di setiap kelas. Nah, itu berupa angka, namanya data kuantitatif. Kalau data kualitatif berupa keterangan, misalnya pekerjaan orang tua kelas 5A, misalnya ada petani, ada PNS dan lain-lain. Nah, itu namanya data kualitatif. Misalnya makanan kesukaan, nasi goreng itu. Jadi dia bukan berupa angka tapi keterangan ya. Nah, contoh data apa saja? Contoh data kehadiran siswa, berarti data jumlah siswa. Berarti data ini kuantitatif, ini kualitatif karena alfa hadir ya. Kalau ini kan jumlah, berarti angka. Data sensus penduduk. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain di sini kita akan membahas dua cara, yaitu satu dengan pencatatan langsung, bisa juga dengan tes. Nah, itu bisa juga dengan observasi, jadi mengamati. Di sini kita bahas dua dulu ya, yaitu pencatatan langsung. Data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, jadi kita langsung menanyakan pada narasumber, baru langsung dicatat. Penelitian atau pengukuran, jadi kita langsung melakukannya sendiri. Contoh pengumpulan data dengan pencatatan langsung, misalnya data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan teman atau siswa di kelas, yang biasanya ibu guru lakukan secara langsung ya. Itu pencatatan langsung, pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Kemudian pengumpulan data yang kedua dengan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Jadi kita membuat lembaran, selebaran, kemudian membagikan kepada orang-orang yang ingin kita ketahui datanya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Jadi misalnya Bu Guru menulis di selebaran itu nama, alamat, nama orang tua, baru Ibu Guru bagikan pada kalian untuk kalian isi. Berarti narasumbernya kalian ya. Itu namanya kuesioner atau angket. Ya. Paham ya? Oke, sekarang coba perhatikan latihan 1. Hitunglah banyak turus dari hasil pemilihan suara berikut. Turus itu dia bukan berupa angka, tapi dia berupa perwakilannya dari angka. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, makanya disilang. Jadi ini lihat, ini ada 4 dulu, 4 garis lurus, kemudian 1 garis miring. Jadi ini 5, 5, 5, 2. Berarti ini namanya turus, mewakili angka ya. Jadi di sini nasi goreng, berarti yang membawa bekal nasi goreng ada 12. Ini jumlah berarti dalam angka, berarti sini 12. Kemudian di sini
Roti isi, yang membawa bekal roti isi ini 5 tambah 3, berarti di sini angkanya 8. Itu maksudnya ya. Kalau ini 10, kalau ini 8. Paham ya? Turus ya. Jadi turus tuh yang mewakili angka. Setiap 5 di garis miring, setiap 5 di garis miring. Kemudian coba perhatikan yang B, lengkapilah tabel berdasarkan keterangan berikut. Dani mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 10 temannya saat acara bersih di kelas 5A minggu lalu. Hasilnya adalah sebagai berikut. Adi merapikan kursi dan mengelap jendela. Apip membersihkan kolong meja. Agung mengelap jendela dan menyapu lantai. Ajeng mengepel lantai dan merapikan kursi. Berarti kalian tinggal tulis ini kegiatannya apa saja yang dilakukan oleh anak-anak ini, 10 anak ini. Jadi kegiatannya ya, bukan nama orangnya. Misalnya sini merapikan kursi dan mengelap jendela. Di sini kegiatannya. Terus di sini ada lagi membersihkan kolong meja. Terus mengelap jendela dan menyapu lantai. Nah, nanti kalian tinggal tulis di sini dulu. Bisa tulis di sini kalau mau gampangnya tuh tulis di angkanya dulu. Jadi nanti dilihat yang mengelap jendela ada berapa orang. Misalnya ada 2. Di sini yang mengelap jendela ada berapa orang. Coba kita lihat. Mengelap jendela. Ini mengelap jendela. Ini mengelap jendela. Berarti yang mengelap jendela ada 3 anak ya. 3 anak. Yaitu Adi, terus Agung, terus siapa satu tadi? Dara. Jadi 3. Jadi sini kegiatan mengelap jendela. Mengelap jendela ada 3. Di sini tinggal tulis, bikin turusnya. Di sini 3. Berarti turusnya 1, 2, 3. Ya, di sini mengelap jendela. Mengelap jendela. Nah, mengelap jendela ada 3 anak. Berarti terusnya 3 batang berdiri seperti ini. Paham ya? Kemudian apa lagi? Di situ ada merapikan kursi. Kita tulis lagi di sini, merapikan kursi. Nah, tinggal dilihat ada berapa anak yang merapikan kursi. Merapikan kursi. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 anak. Berarti di sini tulis lagi 3. 3 sama seperti tadi 3. Dan seterusnya. Pokoknya kalian catat semua kegiatan yang ada di sini, terus hitung ada berapa anak, terus buat terusnya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Paham ya? Nah, sekarang mengumpulkan data dengan kuesioner. Perhatikan. Nina menyebarkan kuesioner untuk mengetahui jenis olahraga kegemaran. 10 berarti ini data kualitatif ya. 10 siswa laki-laki di kelasnya, berarti dia memberikan kuesioner kepada 10 orang siswa laki-laki di kelas. Hasilnya sebagai berikut. Tony gemar bermain sepak bola. Dani gemar bermain futsal. Juna gemar bermain bulu tangkis, dan seterusnya. Kemudian di sini berdasarkan data di atas, lengkapilah tabel berikut. Olahraga kegemaran, berarti di sini ada sepak bola, futsal,
bulu tangkis, ya. Ada sepak bola, futsal, dan bulu tangkis. Berarti sini sepak bola, futsal, dan bulu tangkis, ya. Oke, sekarang banyak siswa yang suka sepak bola. 1, terus 2, 3, 4. Ada 4 anak. Berarti di sini angkanya 4. Berarti terusnya kalian buat 1, 2, 3, 4, ya. Paham ya? Sekarang futsal coba kita hitung. 1. Oh, ini masih ada sebentar. Ini futsal 2, 3, ada 3, berarti tinggal tulis 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada berenang 1, ya. Di sini berenang. Ibu tadi tidak lihat. Oke, sekarang bulu tangkis dulu. Bulu tangkis 1, 2, ada 2. Bulu tangkis 2, 2. Berarti sini 2, 1, 2. Oke, sekarang berenang. Yang suka berenang berapa orang? Ada 1 orang. 1 orang. Berarti 1. Berarti benar tidak ada 10. Semuanya benar, ya. Ada 10 anak, ya. 7, 3, 10. Nah, itu seperti itu. Jika disajikan dalam bentuk tabel. Ini namanya data yang pengumpulan data dengan kuesioner, tapi penyajiannya dalam bentuk tabel, ya. Jadi cara membacanya, ini misalnya ada tabel data dalam bentuk tabel seperti ini. Ini tidak ada. Jadi kita cara membacanya berarti anak yang suka olahraga sepak bola sebanyak 4 orang. Anak yang suka olahraga futsal sebanyak 3 orang. Anak yang suka bulu tangkis sebanyak 2 orang. Anak yang suka olahraga berenang 1 orang. Itu cara membacanya. Cara menafsirkannya bagaimana? Kalau menafsirkan berarti dia tidak tertulis. Berarti cara menafsirkannya, olahraga yang paling banyak digemari adalah sepak bola, yaitu 4 anak. Olahraga yang paling sedikit digemari adalah berenang, yaitu hanya 1 anak. Itu namanya cara menafsirkan data. Jadi tidak tertulis kalau kita menafsirkan sendiri, ya. Paham, ya?